Saudari-saudaraku yang terkasih, saya akan mengawali homili ini dengan menyanyikan satu lagu. Lagu ini sedang ngetren karena filmnya sedang ngetren di Netflix. Lagunya begini. Surya tenggelam di telan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan, menempuh cobaan. Tambah ngantuk ya. Lagu ini suasananya suram, betul ya? Betul, ini lagu orang yang patah hati. Maka suasananya suram, gelap, dan kalau kita dengarkan itu suasana hati kita ikut minor gitu ya, ikut suram. Coba bandingkan dengan lagu yang lebih optimis. Saya ingat kalau lagu-lagu optimis itu saya biasanya ingat pada pengalaman ketika saya masih kecil. Ibu saya itu kalau baru menerima uang dari bapak saya gajian di minggu pertama itu lagunya begini. Lagunya begini, saya contekkan dulu. Sudah agak lupa, lagunya begini. Semua kembang bernyanyi senang, gembira hatiku, pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Minggu pertama. Minggu kedua mulai dipakai, bayar sekolah, bayar listrik, bayar PAM gitu ya. Lagunya mulai ganti, tapi masih optimis. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Wah, tampak optimis. Minggu ketiga, uang mulai menipis, tetangga ada hajatan harus nyumbang gitu ya. Lalu ibu saya mulai, ya harus mulai pinter nih, gali lubang tutup lubang gitu. Lalu dia masih punya lagu yang optimis, lagunya begini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Wah, saya senang, ibu saya selalu optimis. Minggu ke-14 tidak punya duit. Tapi ibu saya masih optimis, dia masih berdoa sambil menyanyi satu lagu. Kyrie. Lagunya Tuhan kasihan ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mendengar sabda Tuhan hari ini terutama di dalam bacaan Injil, Anda akan melihat bahwa dua hamba yang pertama itu sangat optimis. Mengapa mereka optimis? Karena mereka tahu Tuhan mereka adalah Tuhan yang baik hati. Tuhan yang baik hati itu adalah perumpamaan yang mengatakan tentang Allah yang baik hati. Oleh karena itu, karena mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang baik hati, mereka berjuang untuk mengembangkan anugerah yang mereka miliki. Tidak hanya yang 5 talenta, tetapi juga yang 2 talenta. Mungkin mereka menerima talenta itu sambil bernyanyi, semua kembang bernyanyi senang gitu ya. Karena mereka optimis, Tuhan mereka adalah Tuhan yang baik hati. Sebaliknya, kalau Anda mendengar dengan teliti, hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta, dia mengatakan apa kepada tuannya tadi? Jelas sekali dia mengatakan kepada tuannya,
Tuhan, kamu adalah orang yang kejam, yang suka menuntut. Lalu dia mengatakan lagi, karena itu aku takut. Ketika kita memandang Tuhan kita adalah Tuhan yang kejam, seperti konsep Tuhan pada perjanjian lama, pencemburu, kejam, menghukum, dan seterusnya, itu seringkali membuat kita menjadi takut dan berada di dalam kegelapan. Maka saudari dan saudaraku yang terkasih, poin pertama dari perenungan pagi hari ini adalah, mari kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan karena kita memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kita mau menjadi anak-anak terang yang mengembangkan hidup kita, yang mengembangkan potensi yang Tuhan beri untuk kita. Dan karena itu Tuhan bermurah hati kepada kita. Inilah relasi antara iman kita, kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau berjuang dari segala kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, Allah akan bermurah hati kepada kita. Maka di dalam bacaan Injil tadi dikatakan, engkau telah setia pada perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab pada perkara yang besar. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pengalaman kegelapan? Apakah orang-orang itu ada di sekitar kita? Jawabannya ya. Ada banyak orang yang berada di dalam pengalaman seperti hamba yang ketiga, yang memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam, karena seperti selalu memberikan pengalaman-pengalaman sulit di dalam kehidupan. Ada banyak orang yang mengalami depresi di dalam kehidupannya, mengalami Tuhan yang sepertinya jauh darinya, yang tidak pernah mendengarkan doa-doanya. Dan kalau kita mengingat para korban perang, saya yakin bahwa mereka pun berada di dalam pengalaman kegelapan. Lalu apa yang kita lakukan untuk mereka? Saya itu membayangkan, ini tidak ada di dalam bacaan Injil ya, ini imajinasi saya ketika merenung-renung. Misalnya ini, hamba ketiga, hamba kedua, dan hamba yang pertama itu kumpul-kumpul gitu. Jadi mereka tahu diberi talenta. Lalu hamba yang ketiga itu curhat, saya itu kok merasa Tuhan saya itu kejam ya. Saya merasa takut. Saya merasa saya itu insecure. Saya tidak bisa mengembangkan apa yang saya miliki karena sepertinya Tuhan itu kejam sekali. Lalu hamba yang pertama dan yang kedua mengatakan, enggak, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Ayolah kamu bisa berkembang, ayolah kamu bisa bertumbuh, ayolah kamu bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan untuk kamu. Lalu kemudian hamba yang ketiga, oh iya, ternyata meskipun kecil saya bisa mengembangkannya. Saya perlu memperbaiki refleksi saya tentang Tuhan yang kemudian berbelas kasih di dalam kehidupan saya. Ada banyak orang yang bunuh diri karena mereka merasa tidak ada orang yang peduli. Kita seringkali tergoda untuk menyalahkan orang-orang yang bunuh diri. Tetapi kita lupa bahwa seringkali yang menyebabkan orang mengakhiri hidupnya adalah orang-orang terdekatnya. Tidak peduli pada kegelapan yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli ketika ada orang-orang di sekitarnya yang mengalami depresi dan luka
di dalam kehidupan mereka. Kita merasa, ya aku baik-baik saja, aku bisa mengembangkan talentaku, aku bisa mengembangkan diriku karena Tuhan berbaik hati kepadaku. Tetapi tidak semua sama seperti Anda. Ada orang-orang yang sulit untuk menangkap anugerah Allah di dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang ini perlu kita bantu. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga bacaan yang kita dengarkan hari ini semakin meneguhkan kita. Satu, Tuhan berbaik hati kepada kita. Kalau ada di antara kita yang masih merasa Tuhan kejam, cobalah untuk melihat dengan cara pandang yang lain, bahwa Tuhan baik hati kepada kita. Yang kedua, mari kita menjadi orang-orang yang peduli, yang mau menumbuhkan pengharapan orang-orang di sekitar kita. Di dalam bacaan kedua tadi dikatakan, kita semua adalah anak-anak terang. Jangan simpan terangmu untuk dirimu sendiri. Di dalam bacaan pertama dikatakan, kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia. Itu artinya ini bukan soal bagaimana kita tampil cantik, tampan di muka umum untuk diri kita sendiri. Tetapi dikatakan mereka yang cakap dan baik adalah mereka yang peduli pada penderitaan orang lain. Maka mari kita menumbuhkan pengharapan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat kita. Bertanyalah ketika saudari-saudara kita tampak murung. Mungkin mereka butuh didengarkan, butuh didoakan, butuh dipeluk dan dikuatkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di akhir homili ini saya mau menceritakan satu cerita kecil. Pada suatu ketika ada seorang anak yang sangat ingin punya sepeda. Maka dia meminta kepada orang tuanya supaya dibelikan sepeda. Orang tuanya menolak, enggak. Lalu kemudian si anak itu ingat, saya harus berdoa supaya doa saya dikabulkan, saya dapat sepeda. Dia berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, supaya dapat sepeda paginya. Ternyata tidak dapat. Dia berpikir, doa saya kurang keras. Maka dia kemudian berdoa rosario. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Lalu salam Maria 50 kali. Paginya tidak ada sepeda. Dia merasa doanya kurang keras. Hari berikutnya dia berdoa novena 3 kali salam Maria, diulang 9 kali. Bayangkan, sudah novena dikali 9 kali 9 kali 9 27. 9 kali 9 berapa? 81 kali. Tidak terkabul. Akhirnya dia kemudian mengambil semua salib yang ada di rumahnya itu, semua diambil salib-salib. Dia masukkan di laci kamarnya. Laci di mejanya itu dimasukkan di sana. Lalu dia berdoa di malam hari begini. Ya Bunda, tolong haturkan kepada Bapak. Kalau besok Bapak tidak memberi saya sepeda, maka anaknya saya sandera. Ceritanya selesai. Jangan sampai kita menyandera Tuhan di dalam diri kita. Tuhan hadir menjadi terang di dalam hidup kita dan menuntun kita semua untuk menjadi pembawa harapan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.